domba jantan di Arjeta Farm si Jacqueline sudah diambil kembali, go to kandang. Tos Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulaika ala hudam mir robihim wa ulaika humul muflihun. Bahwa orang yang beruntung, kata Allah, orang yang menyadari bahwa Allah itu ada, dan tungtungna kita itu sadar harus beribadah, karena mau mungkin orang ayah sorangan di dunia. Jadi orang yang mencari namun orang banyak kahirupan itu mencari uang itu, kalau dengan tidak beribadah, waduh rugi pisan. Soalnya orang yang beruntung mah bukan orang yang banyak uang, kata Allah, orang yang menang hidayah, yang Allah itu ada, kita beribadah. Begitulah. Ini judulnya kembali lagi nih si Jacqueline setelah ngalalana dipacekan sama domba yang lain. Itu dibawa dulu 1 bulan nih si Jacqueline, si domba jantan. Sekarang setelah itunya proses perkawinan di domba sebelah itu di kandang saya yang ketiga. Sekarang dibawa pulang lagi nih si Jacqueline-nya nih. Sekarang mah udah agak dewasa, ini umurnya udah lebih dari 1 tahun. Dulu mah kalau dilepasin teh gas bager teh nubruk, ayeuna mah nubruk. Tuh, rada galak anu. Tapi sagalak-galakna binatang kan tergantung kita lah, masa sama domba takut. Sapi si limosin aja yang 1 ton itu ada akalnya, kalau ini malah gampang. Nah, jadi alhamdulillah nih, ini makan siang atau makan sore, kelihatan nih mataharinya itu matahari sore. Ini belum saatnya makan sebenarnya, makannya itu 1 jam sekali, 1 jam ke depan. Cuman berhubung sayanya ada orderan nih, yang mau membeli bibit rumput lumayan banyak, jadi perkiraan menabung bibit rumput dulu, baru setelah sholat asar kita langsung pergi ke kebun atau ke Bang Pakan. Jadi kita menyicil bibit rumput lumayan nih, ada 3000 stek Gama Umami ke Banten. Ya lumayan lah guys ya. Kalau lihat profit mah sekitar 1 jutaan lah. Alhamdulillah ada rezeki di hari raya, di hari lebaran. Nah, jadi posisinya kalau menurut saya ini waktu saya datang ke sini si palung pakan teh udah habis semua. Dikarenakan apa? Nah, karena saya kalau mengasih pakan itu ditakar. Seolah-olah kita makan 1 piring itu pasti habis. Nah, beda kalau kita dikasih 2 piring, ya meskipun seenak bagaimana pasti tidak akan habis, karena memang kemampuan manusia kan hanya sapiring meureunnan guys. Nah, nanti sapiring lagi. Tetapi kalau tuluy-tuluyan dikasih juga tetap tidak akan terlalu banyak. Standarnya ya segitu-gitu aja lah. Jadi domba juga sama. Kalau kita dikasih rumput udah pasnya segitu. Misalkan saya kan untuk populasi segini 4 gentong yang 60 liter. Nah, kalau ini kan yang 150 liter. Nah, kalau saya yang 60 liter itu 4 tong, cukup untuk 15 ekor, atau maksimalnya mungkin ya 17 lah. Nah, kalau ngasih pakan itu sebenarnya kalau misalkan kita ada perlu dikasihkan misalkan jam 9. Nah, dikasihkan jam 9 misalkan 2 gentong. Nah, kemudian sorenya 2 gentong, jadi pas begitu guys. Tapi misalkan ini kalau mau langsung 4 gentong sebenarnya mah nggak apa-apa. Soalnya apa? Soalnya meskipun dikasih sedikit atau dikasih banyak tetap habisnya sama gitu guys. Tetapi beda lagi kalau misalkan kita ngasihnya itu tidak pakai takaran. Maksudnya misalkan kadang berapa karung masukin, berapa karung masukin, besoknya kadang lebih atau bagaimana. Nah, itu akan mengakibatkan sisa begitu guys. Jadi sisanya akan lebih banyak dan tidak terukur, itu kan pemborosan dan tidak terpola lah.
Nah, sebaik-baiknya ngasih pakan ya harus terpola itu. Kalau misalkan biasa jam 9, kemudian yang kedua mungkin jam 4, atau mungkin ada orang yang 3 kali, mungkin nanti jam 10 misalkan dikasih lagi bisa. Cuman tetap takarannya adalah sama begitu. Kalau satu harinya kita memberikan berapa kilo gitu harus tetap gitu. Jadi biar ketemu nanti ritmenya. Kalau saya kan untuk sementara ini kan 4 tong yang 60 liter. Nah, ini kan yang 150. Nah, kalau saya yang 60 liter saya chopper itu di bank pakan saya. Jadi datang ke sini teh udah beres, saya mau udah jadi bubuk. Nah, seperti ini kita lihat ya guys ya. Biar sederhananya kalau mau nurutan gitu. Nah, ini si tanduk nih alhamdulillah sudah anaknya gede, meskipun ini nyusuannya tuh bisa gara-gara jatuh ke kolong. Nah, jadi coperannya seperti ini. Jadi datang ke sini tuh udah, nah udah jadi begini. Nah, tos bubuk gitu, tos bubuk. Jadi kalau udah bubuk mah langsung dimakan begitu guys. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah posisinya kita terpola lah. Nah, untuk informasi ini berhubung saya punya bank pakan itu kalau ngarit teh dihitungnya teh 1 jam. 1 jam ngarit saya babat dicopot langsung bawa pulang begitu guys. Nah, untuk rekan-rekan kalau misalkan mau memelihara seperti saya nih, ini baru sekitar di sini 17 ekor, kemarin mah 20 kejual, maklum ada keperluan. Kalau total sih baru 25 ekor di kandang yang satunya lagi itu sekitar ya 10 ke bawah lah. Nah, ini ngaritnya hanya 1 jam berhubung ada bank pakan. Misalkan kalau tidak bank pakan, tidak punya ya bagaimana caranya supaya punya bank pakan ya mungkin dipelakan merenan anu nganggur teh banyak lah caranya lah. Mungkin disewa atau bagaimana lah seperti orang lain begitu. Nah, ini saya setiap hari kos pakannya atau pengeluaran nol guys. Tidak ada pengeluaran saya. Hanya tenaga saja. Seperti halnya ya 1 jam beres lah gitu. Lama teh di kebun berhubung betah gitu. Jadi lihat saya kadang nyetek, kadang mindahkan, atau yang mana yang banyak saya babat, yang sedikit saya banyakin begitu guys. Jadi tetap syaratnya kita harus paham akan kandungan protein dari setiap rumput-rumputan atau tumbuh-tumbuhan itu ya. Seperti di video sebelumnya saya sering ngomong kalau perbanyak itu leguminosa atau tatangkalan anu mengandung protein lebih dari 20% begitu guys. Di antaranya ya dicari di Google juga banyak, itu cari saja tumbuh-tumbuhan yang mengandung protein lebih dari 20%. Nah, coba ditanam guys. Jadi di antaranya itu ya, kalau ingin tahu ya, di antaranya kan yang mengandung mengandung kacang-kacangan itu biasanya leguminosa seperti turi begitu guys. Turi itu paling gampang dipelak, jadi tumbuhnya cepat sekali guys, bisa 2 bulan mungkin atau 1 bulan 1 meter. Tetapi kalau turi kelemahannya jangan dulu dipotong, kalau dipotong atasnya suka mati kembali. Kejadian sering saya itu ketika tinggi saya dipotong, pucuknya langsung mati semua ke bawah. Nah, nanti kalau udah tinggi sekitar 3 meter atau 4 meter, mungkin kondisinya nunggu batangnya dulu gede. Kalau batangnya gede, nah kita babat di atasnya, jadi biarin kondisinya 1,5 meter, nanti terus panen begitu guys, dibabat terus. Nah, komposisi ngasih pakan itu harus kalau bisa 30% teh benar-benar guys, 30% protein. Jadi bisa turi, bisa kemang sapatu merenannya. Naon ngaranna teh mang sepatu atau lam torogung lah, naon lah penting mah.
Jadi komposisikan, jangan rumput 100%, karena kalau rumput total itu kan berdasarkan penelitian hanya tidak lebih dari 11% protein. Jadi kalau makan rumput itu si domba harus lebih banyak rumputnya. Jadi lamun kudu leuwih loba we rumput mah, karena kan rendah akan proteinnya. Kalau dikasih campuran itu tidak terlalu banyak juga, tidak ya baiklah untuk pertumbuhan dombanya gitu. Nah seperti ini guys, Mas, ini kan lumayan tuh bararada. Kalau genut sih ente, cuman ideal lah. Soalnya berdasarkan penelitian juga, yang namanya makhluk hidup itu ya, seperti halnya manusia, kalau sehat itu tidak akan lintuh guys, biasa-biasa ideal. Nah di peternakan juga begitu, kalau ada hewan tidak gemuk, tidak kurus, nah itu sehat. Kalau gemuk-gemuk itu terjadi penumpukan lemak, itu berarti logikanya dia dipaksa gemuk. Orang yang dipaksa gemuk secara garis besarnya ini juga saya berdasarkan penelitian baca dari literatur, kata dokter begitu ya, bahwa hewan yang gemuk itu tidak sehat, rentan akan kitanya mengkonsumsinya gampang kena kanker atau penyakit-penyakit ganas lah. Penelitiannya sudah banyak diteliti, khususnya di ayam broiler, itu ayam pedaging. Nah itu sangat rentan sekali, baik wanita atau pria, kalau makan konsumsi tului-tuluyan kena kanker guys, karena dagingnya dipaksa besar begitu. Nah kalau ingin sehat, makanlah daging-daging yang secara alami, contoh ayam kampung gitu, domba-domba di kampung, domba-domba yang biasa itu tidak gemuk, tidak kurus begitu. Nah itu lebih sehat. Kalau yang sudah tahu mungkin pasti nyarinya domba yang ada di kampung daripada domba yang hasil penggemukan, apalagi full konsentrat guys, itu sangat tidak baik sekali. Nah ciri-ciri domba yang tidak baik itu ya kotorannya juga kan tidak bulat guys, jadi lembek. Nah kalau lembek itu nyata-nyata itu terlalu banyak konsentrat. Tapi dombanya bagus, itu montok-montok, cuman montoknya gendut gitunya, gemuk-gemuk, tapi cuman dalam segi kesehatan tetap saja kurang sehat begitulah. Untuk reviewannya nih, ini jadi pada dasarnya ini saya menyatakan bahwa si Jacqueline ini domba jantan ini sudah datang ke sini sebagai pamacaknya di Arjatapam. Nanti ini 1 bulan juga kita bawa lagi ke Paneresan itu guys, yang kemarin di review yang anaknya 4. Nah nanti di sana juga 1 bulan. Nanti kalau sudah dipacak itu kawin sama domba-domba yang sadar, diputar lagi begitulah. Nah nanti kalau sudah 25 indukannya udah jadi indukan, ya terpaksa saya beli lagi domba jantan. Soalnya si Jacqueline ini tidak akan sanggup kalau menghadapi 25 ekor betina. Soalnya waktunya akan habis guys, nanti akan menghambat kepada perkawinan selanjutnya begitu. Ini perkembangan terakhir ini hari Minggu ya, sekitar tanggal berapa ya, ini pokoknya bulan Maret. Dan alhamdulillah channel saya itu, channel kita guys, channelnya Arjatapam sudah dimonetisasi, itu udah lama, dan sekarang sudah mulai ada aksennya, kerjajan lumayan. Seperti itu guys, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan saya tidak ada ya hambatan untuk selalu upload itu nanti guys, mengenai perkembangan dan dunia peternakan. Mudah-mudahan dapat memberikan inspiratif, khususnya di perkampungan atau di pedesaan. Ini sangat menunjang sekali perekonomian. Walau bagaimanapun itu sampai kiamat pun yang namanya daging itu pasti banyak pasarnya. Nah dengan basicnya pemikiran tersebut, tidak mungkin yang namanya domba atau daging itu tidak laku begitu guys. Segitu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.